memang ya kalau mau dilihat memang ya, sakit hati ya, ya kecewa tidak dipanggil, terus duduk mungkin bersama, terus mungkin cerita dari hati ke hati, mungkin masalahnya begini karena begini, tapi kita dengar langsung, baru bukan langsung kita di telepon, tapi ini langsung orang lain yang dengar terus langsung naik di media. Ada salah apa saya sama Tipa sampai Jackson sampai bisa bilang kita dua menggunakan doping, Pak? Ya saya lihat saja ya contoh kayak Bambang, ya kan? Betul. Apa yang mereka lakukan? Ya saya kira mungkin itu juga akan terjadi kepada saya dan Tipa. Tapi ya sekarang kita mau ngomong itu lagi ya saya kira sudah lewat ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Kembali lagi di Pandit Talk. Kali ini kita bicara tentang Boaz Salosa dan Justinus Pai dilepas dari Persipura. Nah, malam ini kita kedatangan ada Boaz Salosa sama Tinus Pai. Mau cerita-cerita gimana sih sebenarnya apa yang terjadi, karena media juga agak lucu-lucu ya. Ada cerita tentang judul berita kelakuan Boaz Salosa membahayakan nyawa. Lalu soal doping, lalu soal apa gitu. Nah, gue sih nggak tahu persis kayak gimana. Sebelumnya gue sempat buat status malah. Apapun yang terjadi, gue bilang Boaz Salosa dan Justinus Pai harus diberi pesta perpisahan yang baik. Karena mereka telah memberikan gelar juara yang banyak buat Persipura dan punya mencatatkan banyak sejarah baik buat Persipura. Selamat malam Kak Kabo. Selamat malam. Apa kabar? Baik? Maupun baik ya. Tipa. Selamat malam. Iya, selamat malam juga semua. Selamat malam Jakarta, selamat malam Bandung. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. Ini gue ngefans berat ini teman-teman sama mereka berdua ini, apalagi sama Boaz Salosa tuh. Wih. Nah, gue tadinya sebelum mau buat vlog ini, tadinya tuh gue mau ngajakin Boaz nge-vlog sambil main basket, karena Boaz Salosa ini dikenal suka main basket. Gue tadinya mau ngajak ngobrol sambil main basket, pasti keren kan. Ada sama Ricardo Salampay sih kalau nggak salah suka basket juga. Tadinya mau ngajak mereka, tapi kesempatan hari ini jadi ceritanya jadi lain. Jadi mungkin mau cerita-cerita tentang beberapa hal lah. Dipecat, dikeluarkan, dilepas, gue nggak tahu persisnya kayak gimana. Mungkin daripada gue panjang-panjang cerita, mungkin mulai dari Boaz Salosa dulu. Gue biasa panggil dia Kak Kabo gitu. Kak Kabo mungkin bisa mulai cerita apa sih sebenarnya yang terjadi gitu hari-hari ini itu gitu. Terutama ya selamat malam buat Bang Agung dan semua yang akan menonton berita ini. Ya di sini mungkin untuk masalah saya dengan Tinus, saya melakukan masalah indisipliner dan ya kami dua sudah siap untuk menerima apapun keputusannya. Ya, cuman sekarang yang berita lagi beredar ini ya kami berdua dibilang ya bahwa menggunakan doping itu menurut saya dibilang itu menggunakan doping. Iya, dikeluarkan di statement oleh Jackson Tiago dan ya saya merasa hal itu tidak benar ya, supaya mungkin seluruh masyarakat yang saya juga dengan Pipa harus mengklarifikasikan ini supaya kita juga punya nama baik ya, punya nama besar, yang itu harus perlu dijaga, harus kita klarifikasikan itu. Apalagi sampai sempat Jackson juga dia mengeluarkan kata sampai membahayakan nyawa orang. Ya terus terang di sini ya, saya dengan Tipa bukan pembunuh ya, kami itu adalah manusia, kita itu adalah manusia biasa. Dan ya saya kemarin sudah sempat juga mengklarifikasi buat teman-teman pers yang ada di Jayapura. Media yang ada di Jayapura ya, bahwa berita yang dikatakan bahwa hampir terjadi merenggut nyawa manusia, nyawa orang di ruang ganti, saya kira saya sudah sampaikan kemarin bahwa kalau ada keluarga, kalau ada masyarakat yang mengenal oleh seluruh pemain yang sekarang masih ada di Persipura, silakan tanyakan. Karena mereka juga jadi saksi, sudah sekian banyak pemain yang di situ. Teman saya ini Tinus Pai, dia kalau mau dibilang ya dia paling jujur ya, karena dia
sempat berkomunikasi dengan Jackson bahwa saya mau ngobrol dulu sama Jackson. Akhirnya dia sampaikan bahwa ada minum kemarin 2 hari sebelumnya, hari Jumat sebelum hari Minggunya kita melakukan uji coba. Dan saya kira ya Tinus bilang sama keputusannya ada di kamu sebagai pelatih. Apakah kamu mau mainkan saya atau tidak? Ya, saya kira itu keputusan ada di dia. Kalau dia tahu bahwa memang itu benar-benar kita lakukan indisipliner, ya kenapa dia tidak usah mainkan saya dengan tim saja? Saya kira begitu. Okay. Jadi itu yang saya tahu saya itu kejadian yang terjadi. Makanya saya di sini akan mengklarifikasikan itu bahwa sampai kalau kejadian yang bilang merenggak nyawa orang atau sampai bilang kita dua menggunakan doping, saya kira tidak ada bukti itu dan pasti teman-teman semua tahu. Karena doping saja terus terang saya bermain sampai 16 tahun di Persipura, saya tidak tahu itu yang doping yang gimana bentuknya, itu saya juga tidak tahu. Saya kira mungkin ya Bang Marbun tahu lah yang terjadi buat saya. Saya potong dulu sedikit. Kira biar teman-teman yang mendengarkan ini dan menonton ini nanti biar tahu cerita awalnya. Jadi kan kalau tidak salah Persipura sedang melakukan rangkaian uji coba di Jawa, di Jakarta dan di Kediri ya kalau nggak salah ya. Di Kediri awalnya mulainya untuk persiapan Piala AFC tanggal 29 Juni ini sampai 29 Juni sampai tanggal 5 Juli. Lalu kemudian pertandingan pertama lawan kalau nggak salah sebelum pertandingan Persita itu 5 Juli lawan Persi Kediri. Oke? Kediri, ya. Lalu kemudian tanggal 13 Juni, 5 Juni tadi, 13 Juni lawan Persita Tangerang. Dan kemudian pertandingan dihentikan di menit ke-53 karena ada kejadian di lapangan, kira-kira begitu. Dan kalau tidak salah awal pemicunya di pertandingan tersebut ya Kak Bo ya sama Tipa ya. Iya. Ya, bahwa mungkin bisa diceritakan kan saya sudah juga baca di beberapa media bahwa Kakak Bo sama Tipa bahwa sudah bilang bahwa ke pelatih bahwa minuman keras. Lalu kemudian posisi tidak siap dan tidak fit dan kemudian meminta untuk tidak dimainkan. Betul nggak sih kayak gitu? Ya. Mungkin saya tambahkan. Oke. Jadi waktu kejadian waktu kita lawan Tangerang itu, seperti tadi Boci sudah jelaskan, saya bilang sama coach. Jadi ketika coach selesai meeting, baca susunan pemain, saya langsung panggil coach. Sebelum kita pemanasan saya panggil coach. Coach, ini kemarin saya dengan bos pada minum, tapi keputusan kembali ada di coach karena kan kita ini kan uji coba saja ya. Jadi saya bilang keputusan ada di coach mau pasang atau tidak kembali ke coach ya. Tapi coach bilang begini, Tipe Poa sudah nama-nama sudah dipasang, jadi main saja. Jadi sudah kita main. Setelah main sebenarnya kita dua mungkin main ya seperti biasa ya, tidak ada emosi, tidak ada ini. Cuman memang tidak 100% ya. Tidak 100%. Pertandingan berjalan baik. Di babak pertama, saya mungkin keluar di menit-menit, kalau tidak salah mungkin 30 sekian lah. Babak pertama saya sudah ditarik. Cuma mungkin Boas yang masih main. Setelah pertandingan babak kedua berjalan, Boas ditarik keluar. Tapi pertandingan pertama memang kejadiannya tuh ada Todd Ferry ini kan sudah kartu kuning pertama. Dia punya pemicu ini terjadinya insiden. Pertandingan babak kedua berjalan, terjadilah kartu merah kedua. Itu juga Kakak Boas sudah ditarik keluar. Jadi untuk pertandingan yang terjadi kekacauan tuh saya dengan Boas kebetulan sudah ditarik. Dan Tiba sama Boas sudah ditarik dari keluar lapangan. Sudah ditarik. Ya, keluar lapangan. Setelah pertandingan kacau dan berhenti, kita balik ke dalam ruang ganti. Di situ kan coach bilang dia kecewa karena kecewa dengan pertandingan. Di samping dia bilang kalau sebelumnya kan saya belum pernah melihat seperti begini kekacauan. Terus dia lagi bilang kalau saya dengan Boas mungkin biang ya sampai pertandingan bisa kacau begini. Mungkin seperti begitu. Setelah pertandingan tersebut, Jackson merasa kecewa toh?
ceritanya, cerita ke Tipa sama kecewa. Boas itu merasa kecewa. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah pertandingan tersebut? Mungkin saya tambahkan, jadi memang itu yang saya dengan Tipa waktu itu ingin bertanyakan, karena sampai di Jayapura kan kita ingin bertemu, maksudnya kita mempertanyakan itu. Apa pada saat pertandingan itu ya, kenapa memang kami dua melakukan apa indisipliner, tapi waktu pada saat kekacauan itu kan saya dengan Tino sudah diganti. Mungkin seperti yang tadi Tino sampaikan, dan dia juga sempat mengatakan bahwa yang sedikit yang saya mau klarifikasi di sini apa yang dikatakan Jackson, bahwa kalau kita dua benar-benar melakukan apa, memakai doping, berarti otomatis kita akan kena hukuman, bisa setahun, ya kan? Tapi dia juga Jackson sempat juga mengeluarkan statement, keluarkan apa waktu setelah kita kembali ke ruang ganti, bahwa pertandingan ini kalau kita lakukan di FC, otomatis kita sudah pasti didiskualifikasi. Disangsi. Karena tindakan yang tadi seperti, karena si adik Todd Ferry ini kan sudah diganti, sudah dapat kartu merah, baru dia larinya masuk ke dalam lapangan. Oke, dia jadi itu yang mungkin disampaikan. Ya, jadi itu yang mungkin disampaikan Jackson. Jadi kalau setelah itu terjadi pada saat kita bertanding di AFC, otomatis pasti kita diskusifikasi. Jadi mungkin itu yang disampaikan oleh dia. Jadi akhirnya setelah itu suasana sudah mulai tidak enak ya. Jadi pertandingan Persik Kediri 1 jam sebelumnya kalau kurang lebih 1 jam sebelumnya ada meeting. Ditanya Boas sama Tipa harus masuk di line up, dan kemudian Boas sama Tipa tetap main, tapi kemudian ditarik babak pertama. Dan kemudian ada kejadian ada Todd yang kemudian sehingga pertandingan dihentikan. Setelah itu kemudian di ruang ganti Jackson bicara tentang kalau ada situasi kayak gini di AFC akan didiskualifikasi gitu. Setelah itu kan saya banyak baca berita, habis itu Boas sama Tipa dipulangkan Boci sama Tipa dipulangkan ke Jayapura katanya, begitu? Benar. Boci sama Tipa dipulangkan ke Jayapura, lalu kemudian apa sebenarnya yang statementnya kemudian sehingga dipulangkan dari Jackson atau dari manajemen sehingga kemudian harus dipulangkan, dan apa yang terjadi selanjutnya sih sebenarnya? Ya, jadi setelah kejadian itu sampai di hotel kita istirahat, saya ditelepon oleh salah satu pengurus yaitu Stevi Lopulalan. Nah, dia telepon bahwa Boci sama Tipa lagi ditunggu sama manajer Pak Bento dan juga Jackson dan juga sama Pak Herat, ya. Pak Herat. Akhirnya saya bilang, oke Tipa, kita dulu ketemu, turun ke bawah. Dan memang pada saat pertemuan itu, saya kira saya dengan Tipa sudah berpikir bahwa kita dua memang kalau keputusan disipliner, kita dua harus siap terima konsekuensinya. Karena memang kita disipliner. Nah, setelah sampai di bawah, kita bertemu di restoran, ruang makan. Nah, di situ banyak mulai manajer Pak Bento mulai bicara dan mengatakan ada yang mungkin disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum mengatakan dari Bento ya ini saya tidak tahu ini beritanya apa, kata-katanya memang langsung dari Pak Ketua Umum atau mungkin Bento. Karena saya lihat di situ dari Pak Ketua Umum yang disampaikan oleh Bento adalah Pak Ketua Umum merasa bahwa sudah tidak dihargai. Dan juga karena ini berulang-ulang kali. Terus yang disampaikan yang kedua dari Pak Rudi bahwa beliau adalah orang yang merasa tertekan karena ini kasus indisipliner, kita berdua minum. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Bento. Terus ada sedikit yang bahwa kita pemain tidak rasa nyaman. Nah, setelah itu masuklah Jackson bicara, ya kan? Ya memang ya kita dua siap terima karena memang ada sampai beberapa hari mulai dari Kediri kita pernah ketemu, terus ada meeting juga yang dia sampaikan bahwa kita harus saling respect ya, saling menghargai. Otomatis ya saling respect. Ya dia sampaikan itu juga, dan juga Jackson mengatakan bahwa kita sudah tidak respect dengan Boci dengan Tipa sudah tidak ada respect, dan juga pemain merasa terganggu. Sampai pada saat menuju pertandingan itu. Jadi ya saya dengan Tipa berpikir bahwa yang kita paling hormati dan hargai adalah Pak Manu dan Pak Rudi. Karena mereka dua sudah menyampaikan itu, ya kita dua siap terima.
risiko konsekuensinya apa. Akhirnya setelah bicara Pak Rudi dengan Pak Bento selesai, akhirnya mereka mengatakan bahwa Boci dan Tipa harus balik dulu ke Jayapura untuk istirahat dulu dengan keluarga, nanti dalam waktu dekat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bento dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, jadi ya kedua berpikir mungkin kita kembali ke Jayapura 4 hari, 3 hari, setelah itu mungkin dikabarkan. Dan kita dua berpikir bahwa apapun keputusan yang diambil oleh manajemen, kita dua siap. Saya dengan Tipa siap untuk menerima keputusan itu. Akhirnya setelah seminggu, loh, kita tunggu tapi tidak ada informasi sedikit pun, mulai dari manajemen, dari tim, tentang tanya. Saya dengan Tipa tidak ada. Setelah 1 minggu saya tunggu, saya WhatsApp lah Pak Manajer, Pak Bento. Saya tanya, bagaimana sudah ada keputusan untuk saya dengan Tipa, apakah masih tetap di Persipura atau tidak? Itu kapan persisnya tanyanya? 1 minggu setelah di Jayapura, Boci tanya ke Bento, ke Pak Bento. Saya tanya ke Pak Bento, ya. Saya WhatsApp ke Pak Bento. Saya bilang, Pak Bento, ini bagaimana keputusan saya dengan Tipa? Apakah masih tetap sudah ada keputusan dari manajemen? Karena ini sudah 1 minggu loh, ini 1 minggu. Ya, apalagi saya dengan Tipa berpikir, ya teman-teman latihan di sana, terus kita berdua juga nih, ya namanya pemain bola ya, nggak mungkin tinggal berlama-lama di rumah, kita juga harus ya latihan. Akhirnya saya tanya, Pak Bento bilang, sementara pengurus belum lengkap, karena Pak Rudi dengan Pak Rocky, sekretaris, Pak Sekum lagi di luar kota. Oke, saya bilang oke, siap. Saya berpikir itu, saya tunggu lagi 1 minggu lagi. 1 minggunya lagi, saya tanyakan lagi ke Pak Bento, bagaimana? Apakah sudah ada keputusan dari manajemen? Nah, di situ Pak Manajer, Pak Bento bilang bahwa tunggu karena belum ada perintah dari atas untuk rapat. Akhirnya saya tahu bahwa pada saat itu tim ada diliburkan karena dari mungkin pihak pelatih, mereka berpikir bahwa kemarin Liga kan mau jalan tanggal 9, tapi akhirnya ditunda. Mungkin dipulangkan dulu, pemain libur 3 hari, 4 hari, kembali karena persiapan Liga. Nah, karena saya dengan Tipa berpikir Liga kalau jadi jalan tanggal 9, ya otomatis kita harus dikasih keputusan cepat. Supaya apakah memang sudah tidak, ya kita juga bisa melangkah kemana kita pergi. Nah, akhirnya saya tanya, sudah 2 minggu, jawabannya seperti kayak begitu. Saya lihat tim sudah pulang dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Seninnya mau kembali. Akhirnya saya berpikir untuk bagaimana saya langsung sudah komunikasi aja sama Bapak Ketua Umum, Pak Manu ya. Pak Wali Kota, saya langsung komunikasi aja sama Pak Manu. Akhirnya minta izin untuk telepon. Akhirnya saya juga minta izin telepon sama Pak Rudi. Ya, setelah saya telepon itu, saya ngomong, saya bilang, Bapak izin saya minta maaf. Dengan Tipa saya minta maaf karena mungkin kesalahan yang kemarin kami buat. Saya mau tanya apa status kita dua ini apakah masih di tim atau tidak. Nah, itu yang saya tanyakan. Akhirnya saya bilang, Bapak mereka bisa putuskan kalau bisa secepatnya. Karena saya dengan Tipa berpikir kalau Liga sudah berjalan tanggal 9, otomatis kan sudah semakin sempit. Takutnya pendaftaran tutup, kita akhirnya tidak akan dapat tim. Nah, akhirnya hari Senin, hari Selasanya saya tunggu, belum ada keputusan. Akhirnya hari Selasa saya komunikasi lagi dengan Pak Ketua Umum. Akhirnya saya bilang, Pak, izin minta waktu. Apakah saya dengan Tipa bisa ketemu dengan Bapak? Setelah beberapa jam, saya bilang nanti Bapak kan saya tahu Bapak punya kesibukan, jadi nanti ada waktu yang kosong, tinggal Bapak mungkin komunikasi dengan saya dengan Tipa ketemu. Saya bilang begitu, saya dengan Tipa ketemu. Akhirnya lewat setengah jam atau 1 jam, Pak Bento mungkin setelah baca WhatsApp saya, dia telepon. Saya bilang, Pak Bento ini saya mau ketemu dengan Pak Ketua Umum. Nah, akhirnya Pak Bento mengatakan bahwa oke, silakan aja Boci. Saya kira juga begitu lebih bagus supaya jangan saya dengan Tipa terus kejar atau tanya sama Pak Bento. Saya bilang, kan Pak Bentonya manajer, jadi saya harus hubungi situ dulu, baru bisa mungkin kasih suara juga ke Ketua Umum dan juga bisa mengambil rapat keputusan supaya jangan saya dengan Tipa menunggu terus karena ini sudah 2 minggu. Nah, akhirnya dari situ karena saya minta waktu untuk bisa mau ketemu, akhirnya
setelah saya bicara dengan Pak Bento selesai, tutup telepon, saya ditelepon lagi sama Pak Ketua Umum bahwa oke, buat Bapak itu, buat saya itu tidak ada masalah, semua tidak ada masalah, itu apa biasa saja. Jadi saya langsung tanya ulang lagi, Pak, betul ini apa? Nah, saya dengan Tipa statusnya gimana, masih ya di tim atau tidak? Karena kita dua cuma butuh apa status kita ini, keputusan ini supaya cepat. Katanya nanti besok ketemu. Oke, saya bilang oke Pak, siap, terima kasih. Saya telepon lagi Pak Bento. Oke Pak Bento, saya sudah bicara. Nah, dengan Pak Bento juga kita ngobrolnya baik. Sampai kemarin sampai mau ambil surat juga, saya masih telepon. Jadi yang saya bilang, oke Pak Bento, hari Rabu itu, Selasa hari Rabunya, janjinya apa ya? Kalau paling lambat sore kita ketemu. Tapi ya kebetulan manajemen Pak Bento mereka lagi sibuk untuk mengurus sponsor ya dengan Bank Papua. Akhirnya Pak Bento saya tanya, Pak Bento bilang nanti hari Selasa. Nanti hari Selasa. Jadi dari Rabu dimundurkan ke Selasa lagi, jadi otomatis sudah 3 minggu. Ya, tapi saya tetap komunikasi dengan Tipa, ya kita sabar, kita menunggu keputusan itu. Nah, kita menunggu keputusan itu. Akhirnya setelah tunggu hari Senin pagi, terus saya dengan Tipa komunikasi bagaimana, sudah ada informasi dari Pak Manajer, Pak Bento untuk kita ketemu sebentar. Akhirnya Tipa bilang, coba bro tanya. Tapi saya bilang, saya sudah berapa kali WhatsApp, jadi sekarang giliran lagi, coba aku tanyakan lagi. Siapa tahu mungkin ada berita bagus untuk kita bisa ketemu. Akhirnya setelah di WhatsApp sama Pak Bento Pak Manajer hari Senin, Pak Bento bilang, itu seperti yang saya sudah WhatsApp di Boki hari Selasa. Oke, saya bilang, oke sudah, kalau Selasa berarti kita besok ketemu sama manajemen. Akhirnya setelah tunggu besok, dari pagi, siang, sore, sampai malam, tidak ada informasi. Jadi, sudah biar saja kita, kalau memang mau telepon, kapanpun kita dua siap. Tapi setelah Selasa itu, dari sore sampai malam jam 10 atau setengah 11, kalau tidak salah. Jadi saya dengan keluarga, dengan mobil dalam perjalanan pulang, baru saya dengar itu, beritanya itu. Dengar dari berita? Berita, tidak ketemu. Jadi dari waktu yang kita pulangkan itu tidak ketemu. Sampai setelah perjalanan pulang, baru seorang wartawan telepon, kakak sudah dengar berita apa yang saya dengar? Loh, itu kakak sudah resmi dari akun admin 19 Persipura 1963 itu sudah dikeluarkan bahwa kakak dengan Tipa sudah dilepas. Jadi itu yang mungkin sedikit sangat saya dan Tipa sangat menyayangkan itu. Tapi ya yang kita mau ya mungkin saya dengan Tipa ini kan masuk ke Persipura secara baik. Nah, dan juga kita mau setelah kita habiskan karir kita di Persipura atau mungkin tidak selesaikan karir juga atau mau keluar, ya kita maunya juga keluarnya dengan baik gitu, karena kita masuk ketemu baik, kita keluarnya juga harus ketemunya baik. Jadi ya seperti kayak begitu. Cuman ya untuk saya di sini mungkin sedikit mengklarifikasi ya, untuk manajemen saya dengan Tipa sampai sekarang ini tidak ada masalah, karena ya kita tetap berkomunikasi, hubungan baik, kita keluarga dan juga kita sama-sama tinggal di Papua. Cuman yang sedikit meluruskan itu, klarifikasi itu yang kenapa Jackson setelah ditanya waktu kita 1 minggu 2 minggu tidak ada, kok no comment? Karena di sini saya dengan Tipa ingin menegaskan bahwa kita juga harus menjaga nama baik kita, karena apa yang disampaikan oleh Jackson bahwa kita menggunakan doping, menggunakan hampir membuat nyawa orang lain, itu yang saya sampaikan bahwa coba nanti tanya sama semua pemain yang masih ada di dalam tim, apa yang akan terjadi, karena di situ semua ada, kita tidak lakukan apa-apa. Saya review sedikit ya, bahwa Tipa sama Boci mengakui bahwa ada terjadi tindakan yang memang kurang baik dan kemudian dianggap itu indisipliner, dan kemudian Tipa dan Boci mengaku salah kepada manajemen termasuk kepada coach Jackson Tiago, di hari yang sama mengaku salah bahwa minum dan kemudian melakukan tindakan indisipliner lah. Lalu kemudian
dipulangkanlah Boci sama Tipa ke Jayapura ketika teman-teman masih melakukan uji coba di Jakarta. Lalu kemudian dijanjikan untuk kemudian akan ada pembicaraan secepatnya tentang kejelasan status Tipa dan Boci. Betul. Oke. Iya. Setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada kabar. Lalu kemudian inisiatif datang dari Boci sama Tipa untuk mempertanyakan itu kepada manajemen. Betul kan gitu? Iya, Dan betul, kemudian betul. ketika minggu ketiga berjalan setelah pulang ke Jayapura, ketika tim-tim lain sedang persiapan, sudah mulai liga yang akan jalan 9 Juli rencananya itu. Lalu kemudian Boci mempertanyakan lagi kepada manajemen. Dan kemudian ini kan kita tidak menyudutkan ceritanya, tidak menyudutkan manajemen ya. Kita biar manajemen tidak ya. Dengan kita menaruh respect kepada Coach Jackson Tiago, Pak Ben-Hur Tomimano, Pak Bento Madubun. Kemudian ada sedikit kekecewaan yang kemudian kenapa harus tahu dari media. Kalau saya juga kadang-kadang juga mungkin tidak bermaksud ngomporin ya. Jadi saya juga merasa kenapa harus tahu dari media, karena padahal kan harusnya ditanya ketika ditanya sama Boci sama Tipa, harusnya sih mungkin bisa dijawab ya oleh manajemen gitu. Tapi kemudian teman-teman diberitahu oleh wartawan, dan kemudian yang mungkin lebih menyakitkan tadi saya nge-review sedikit yang dikecewakan sama teman-teman, kenapa harus ada isu doping dan kemudian yang membahayakan nyawa. Nah, saya juga mungkin kita juga perlu mendengar, saya juga belum pernah mendengar apa sih yang sebenarnya definisi membahayakan nyawa. Tadi Boci sudah klarifikasi bahwa saya tidak mau bunuh orang, saya tidak kemudian membahayakan orang kan. Bahwa kemudian Boci sama Tipa mengakui bahwa ada minuman keras dan kemudian mungkin manajemen kesal dengan itu, oke lah gitu. Tapi juga siap menerima konsekuensi kan. Ceritanya Boci sama Tipa, kalau harus dikeluarkan. Saya pengen tanya ke Tipa, setelah kejadian kemudian diputus, saya kan lihat di Instagram Boci toh, dan kemudian diupload juga sama Pandit Football, bahwa kemudian mengambil surat dipecat atau apalah gitu. Saya nggak tahu bunyi suratnya itu. Bunyi surat yang sama kan Tipa sama Boci, itu suratnya surat melepaskan dari kontrak atau gimana? Sebenarnya dari statusnya juga saya pengen tanya, kontraknya itu masih ada apa enggak sih sebenarnya? Sampai kapan sih sebenarnya kontrak itu ada? Masih berlaku nggak kontraknya kemudian dilepas di luar kontrak gitu? Baik, begini jujur, kalau isi surat mungkin sampai sekarang saya belum baca ya. Saya belum baca. Ya. Jadi untuk berapa hari berita ini kan naik dan sangat bagaimana ya, bilang sangat heboh sekali. Bukan di wilayah Papua tapi Indonesia. Betul. Jadi saya cuma baca-baca. Saya ini ya untuk saat ini coba tenang, lebih fokus untuk keluarga. Dan surat yang saya sudah ambil, Boci kan ambil hari Selasa ya, Rabu ya Boci. Iya, pokoknya saya di luar baru besoknya. Iya, besoknya saya ambil. Dan saya ambil memang saya sengaja memang tidak apa, karena ya istilahnya saya udah punya rencana tersendiri. Ketika nanti pokoknya ada deh. Nanti ketika nanti kalau semua berjalan mulus, nanti saya langsung kasih naik di semua di media. Jadi memang ya kalau mau dilihat memang ya, sakit hati ya, kita tidak kecewa, tidak dipanggil, terus duduk mungkin bersama, terus mungkin cerita dari hati ke hati, mungkin masalahnya begini karena begini. Tapi kita dengar langsung, baru bukan langsung kita di telepon, tapi ini langsung orang lain yang dengar terus langsung naik di media. Ya jujur, memang sedikit kecewa, tapi ya semua sudah terjadi. Kalau saya menyikapi dari semua yang terjadi, saya mungkin bersyukur saja karena ya mungkin saya pikir ini mungkin sudah jalan Tuhan karena sudah lama ya, saya mungkin dapat banyak berkat ya dari Persipura. Saya jujur, saya memang tidak mau misalnya bermusuhan tadi seperti Boci bilang, kita tetap keluarga. Cuman mungkin yang bikin kita dua bisa bicara ini mungkin karena coach punya bahasa ya, punya kata-kata yang kita pakai doping, terus katanya insiden di ruang ganti. Nah itu yang mungkin kita dua tidak terima, karena itu kan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
insiden yang di ruang ganti yang terjadi itu nggak ada ya sebenarnya? Sebenarnya nggak ada. Insiden itu nggak ada. Nah, ini yang sebenarnya kita harus luruskan. Dan mungkin saya pikir coach juga harus harus bicara juga. Misalnya sekarang begini, kita dua sudah keluar. Untuk apa bicara kita dua lagi? Ya. Kan setidaknya kan, wah kalau macam begini kan nanti kan istilahnya kan masalahnya tambah panjang. Ya. Kita baru ini kan kita pun nama baik. Kita kan bukan 1-2 tahun di Persipura, kita sudah lama kita bersama-sama. Anggaplah kita ini kan sudah keluarga, di samping kita keluarga yang sendiri, Persipura ini kan kita punya keluarga kedua. Karena Dan kita sudah terkenal sekali dengan kekeluargaan. Benar ya. Jadi kalau menurut saya mungkin coach mungkin bisa ya ada supaya kita punya hubungan antara keluarga ini pemain dengan coach ini bisa terjaga ketika nanti besok macam kita ke Surabaya atau coach datang atau kita sudah beda tim, di mana kita ketemu kita kan bisa saling berjabat tangan. Tidak mungkin kita lihat coach kita buang muka begini. Jadi kalau maksudnya kan mungkin coach yang harus mungkin kalau bisa klarifikasi untuk bahasanya supaya kita juga enak, jaga kita juga punya nama baik gitu. Betul, sepakat saya. Mau tanya kedua sama Boci sama Tipa, sebenarnya pernah nggak ada usaha untuk mempertanyakan terutama di hari-hari terakhir ini ya, yang isu yang soal doping dan membahayakan nyawa. Sudah sejauh mana usaha yang dilakukan, misalnya nanya ke Coach Jackson atau ke manajemen, apa sih yang dimaksud dengan doping dan membahayakan nyawa itu, dan sudah pernah ada jawaban belum? Kalau saya yang sekarang ya kita belum menanyakan itu ya ke pihak manajemen dan ke Jackson ya, Karena saya berpikir ya seperti yang tadi Tipa katakan bahwa memang setelah kejadian ini ya, apalagi dengan berita-berita yang naik, ya ini keluarga saya terus terang saya tahu juga keluarga Tipa. Mereka pasti akan mempertahankan nama baik kita. Makanya mereka bilang kalau memang Jackson keluarkan berita itu sampai tidak, kita harus bisa gugat balik. Kita bisa tuntut jaga nama baik kita. Tapi ya mungkin sampai selama ini ya saya dengan Tipa ya kita dua adalah orang yang mungkin paling tenang. Jadi saya bilang sama keluarga tidak usah kita buat apa-apa dulu. Ya yang kita mau supaya kita mungkin bicara kayak begini terus nanti setelah Bang Marbun tanya ke Jackson ya, coba dia bisa klarifikasi ini karena saya kira dia bukan baru kenal kita dua. Kita sudah dengan dia bertahun-tahun. Dan untuk bicara masalah doping seperti saya sampaikan, saya tidak mengerti doping itu apa. Dan mungkin yang sampai saya sempat sampai mungkin bercanda sama istri atau apa ya, kalau Tipa dibilang doping mungkin selain ya kita dua konsumsi minuman keras, ya mungkin dopingnya itu pinang, ya itu mungkin di situ. Maksudnya kan begitu Bang Mambun, maksudnya bercanda ya. Karena orang yang kita saya dengan Tipa pamit di hotel sebelum pulang itu Jackson, dan kita dua ketuk pintu kamarnya. Ya, kita dua ketuk pintu kamarnya sebelum pulang hari yang di Minggu, hari Senin sebelum pulang, kita ketuk bicara sampai Kartika Chandra itu. Ya, di Kartika Chandra sampai Jackson bilang, "Dek, tanya saya sama Tipa ada jadi saksi." Saya bilang, "Kamu itu kita sudah anggap sebagai orang tua di dalam tim." Saya ingat kata-kata yang Tipa bilang ya mungkin ya di sini kita minta maaf ya coach. Saya juga bilang coach kita minta maaf, kita sudah salah tapi ini sudah konsekuensi yang harus kita dua terima karena ini kita dua membuat disipliner dan manajemen dan pelatih memulangkan kita dua setiap. Tapi yang Tipa saya dengar itu Tipa waktu itu ngomong begini, Tipa bilang ya kita sudah dari awal ya punya komitmen dengan coach sama-sama untuk ya kalau mungkin di liga tidak tapi mungkin di AFC. Kita saling membantu sampai nanti mungkin selesai ini ya. Kalau itu kita tidak dipakai, itu kan Tipa sampai ngomong ke Jackson. Tapi ya saya bilang sudah coach, semua keputusan itu ada di coach dan manajemen. Dan itu yang saya bilang, kurang ada salah apa saya sama Tipa sampai Jackson sampai bisa bilang kita dua menggunakan doping. Padahal sebelum kita dua balik ke Jayapura, Papua, kita langsung ketuk pintu kamarnya dan masuk ke kamarnya. Nah itu yang mungkin kita dua mau sedikit klarifikasi ini supaya mungkin yang seperti tadi Tipa bilang, ya mungkin Jackson dia harus klarifikasikan ini, bicara apa doping. Saya tidak tahu doping. Mungkin yang saya bilang orang yang paling jujur ini teman saya ini Tipa. Dia sampai keluar kasih tahu, coach saya izin bisa bicara sebentar. Saya ada minum. Kira-kira semua keputusan ada di coach. Saya dimainkan atau tidak. Kalau tidak apa-apa. Tapi kalau dimainkan, oke siap. Akhirnya coach bilang ya sudah main. Dan kita dua main tidak membuat
provokasi pemain, kita dua diganti, baru kekacauan itu terjadi. Itu yang mungkin saya kira mungkin kita dua harus bicara di sini supaya mungkin seluruh masyarakat Indonesia bisa dengar, supaya jangan sampai ada berpikir yang saya dengan Tipanya adalah yang kayak bilang tadi sampai mau merebut nyawa orang menggunakan doping. Itu yang doping saja kita tidak tahu gayanya atau obatnya itu kayak gimana. Usaha Tipa mengaku salah sejak awal pertandingan sebelum Persita, lalu kemudian ada keputusan kemudian harus memulangkan ke Jayapura. Tipa sama Bocci kan datang ke kamarnya Coach Jackson Tiago buat meminta maaf dan kemudian mengklarifikasi persoalan itu. 3 minggu kemudian surat sudah keluar, ada lagi berita-berita yang tidak enak. Dan Bocci barusan sama Tipa meminta untuk klarifikasi terkait apa sih sebenarnya yang dimaksud doping, apa yang sih dimaksud dengan membahayakan nyawa. Tipa sama Bocci berharap bahwa itu bisa diluruskan sehingga kemudian keluarga yang mempertanyakan, teman-teman, bahkan kita juga semua juga bisa jelas gitu sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena saya juga takut, juga khawatir ya. Jangan-jangan memang ada wartawan yang salah ngutip, juga takutnya, dan implikasinya kan efeknya kan sudah terlalu jauh ya, udah sakit hati, udah kecewa, udah apa gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kan bayangan saya kan Persipura tuh keluarganya hebat. Cerita banyak, tidak pernah berhenti bakat talenta semua dari Papua. Ada nggak sih sebenarnya bayangan dari Bocci sama Tipa, misalnya ada pertandingan terakhir dan kemudian ada apresiasi dari masyarakat Papua pada umumnya dan Indonesia pada umumnya? Ya kalau untuk saya sama Tipa ya, yang pertama, yang kita udah memikirkan itu ya, cara mereka untuk mengeluarkan kita itu saya sudah tidak istilahnya tidak menghargai ya. Tapi kalau seperti kayak begitu ya saya kira itu mungkin sudah jadi tugas manajemen ya, bahwa mereka tahu bahwa apa yang kita buat selama ini yang terbaik, yang tidak pernah pindah kemana kita tetap ya, saya kira itu mereka yang harus siapkan itu. Ya saya lihat saja ya contoh Bambang ya kan. Betul. Apa yang mereka lakukan ya, saya kira mungkin itu juga akan terjadi kepada saya dan Tipa. Tapi ya sekarang kita mau ngomong itu lagi ya, saya kira sudah lewat ya, sudah lewat. Tapi di bayang-bayang di pemikiran kita ya harus seperti kayak begitu, ada pertandingan persahabatan apa begitu, baru setelah itu berikan penghargaan, mungkin kita ada sepatah dua kata buat masyarakat, keluarga ya. Tapi ya seperti kayak begitulah kita. Cara keluarnya saja sudah disampaikan di media, apalagi mereka mau buat yang kayak begitu. Sebagai pemain senior, pemain paling senior di sekarang Persipura ada 4 ya pemain senior ya. Tipa, Bocci, Ian, Ricardo. Maksud saya tuh, saya berharap sih juga Jackson mendengar, manajemen mendengar. Karena saya juga ini sebagai fans lah, saya ngomong sebagai fans. Saya juga berharap ada perpisahan yang indah gitu untuk Bocci sama Tipa gitu. Kurang apa ya? Top skor Liga 2008, 2010, 2012. Juara Liga dipersembahkan 2005, 2008, 2010, 2013. Kalau browsing Boa Salosa juga orang ngerti gitu. Pertama kali masuk Persipura setelah dari tim nasional waktu itu setelah tim nasional dulu moncer dulu tim nasional baru ke Persipura. Jadi bayangan saya sebagai fans ini ya, sebagai fans ya Bocci, sebagai orang yang suka dengan timnya seperti Persipura, bayangan saya mungkin harusnya sih ada perpisahan yang indah lah, walaupun sekarang di masa pandemi mungkin nggak bisa pakai penonton, tapi minimal ada apresiasi lah yang bagus ya gitu ya maksudku. Ya mudah-mudahan ada obrolan kita hari ini tuh didengar oleh manajemen, didengar sama fans publik sepak bola di Indonesia sehingga orang tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tapi saya juga pengen tanya satu lagi nih. Ada nggak sih sebenarnya yang pengen dikasih tahu gitu buat adik-adik sekarang yang masih di Persipura atau ke publik sepak bola Indonesia pada umumnya dan di Papua dan di Indonesia secara umum? Ya buat saya mungkin ya kemarin yang klarifikasi ya saya sudah di teman-teman media di sini saya sudah sampaikan ya bahwa untuk adik-adik saya, untuk manajemen ya kita tetap keluarga. Bicara sakit hati ya secara pribadi saya tidak ada sakit hati sedikit pun dengan siapapun karena ini tim yang sangat saya cintai. Dan yang saya bilang bahwa dimanapun pemain-pemain Papua berada, tapi namanya bicara Persipura, pasti kita semua cinta Persipura. Ya, mungkin pesan saya buat adik-adik yang masih berada di dalam tim, tetap berjuang terus, semangat terus, tetap pertahankan harkat dan martabat kita orang Papua. Dan pesan saya mungkin ya, apa yang saya lakukan dengan Kakak Tipa, yang kalian rasa bahwa itu yang tidak perlu dicontohi, jangan.
Tapi yang baiknya selama saya 16 tahun di Persipura, itu yang harus kalian ambil dan harus kalian jaga itu dan bisa membawa Persipura lebih lagi berprestasi ke depan. Jadi kalau saya ya itu untuk manajemen mulai dari ketua umum, terus manajer dan jajarannya ke bawah, dan juga semua yang ada di dalam tim pelatih semua, tidak ada dendam, tidak ada kebencian ya, yang seperti tadi kita sampaikan ya. Jackson kalau memang itu betul keluar dari mulutnya ya, mungkin kita minta untuk klarifikasi supaya dimanapun kita bertemu ya kita tetap keluarga. Kita jangan sampai di lapangan akhirnya kita buang muka atau apa ya, kita selalu mencintai Persipura selamanya. Itu yang luar biasa dari Boci ini memang. Tipa gimana Tipa? Kalau dari saya mungkin ya permohonan maaf ya. Permohonan maaf mungkin kepada manajemen, terus yang kedua kepada pelatih, terus mungkin adik-adik dan teman dua Ian dan Ricardo, teman seperjuangan. Itu dia. Saya pikir pesan buat Ian sama Ricardo. Ya, saya pikir kita dua sudah mungkin kita punya Tuhan sudah atur kita punya jalan sampai di sini. Mungkin Ricardo dengan Ian yang punya tugas masih lanjut. Kira-kira mungkin bisa membina adik-adik, mereka bisa menjaga mereka. Kalau bisa ya kita, kalau masyarakat Papua tuh namanya setiap musim tuh pokoknya harus juara. Ya, betul. Saya dengan Boci tetap sudah keluar, tapi kita puas hati tetap ada di Persipura. Dan semoga mereka juga bisa membuat prestasi seperti saya, Boci dengan Ian sama Ricardo bikin. Bawa kembali pialanya terus, ke Papua ya? Terus jaga kekompakan. Kalau bisa saling respect antara satu pemain dengan pemain lain ya. Terutama mungkin yang senior, kalau ada masukan atau kekurangan bisa saling diskusi. Dan yang penting intinya itu ya tadi Boci bilang ya, kalau bisa harga dengan martabat orang Papua itu ada di Persipura, jadi buktikan. Mungkin pesan-pesannya seperti itu. Dan perjuangan saya dengan Boci sudah selesai, kita serahkan kepada mereka. Mungkin kita titip doa saja, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi klarifikasinya mungkin tadi teman-teman sudah dengar, tapi juga saya juga boleh tanya sedikit. Jadi kemana ini habis ini? Ke klub mana gitu? Ya, Jawa, kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI atau mana? Mungkin kasih clue-clue dikit kalau mungkin belum. kalau itu ya seperti tadi saya dengan Tipa sampaikan, mungkin waktu yang ada nih kita tenangkan diri, tenangkan pikiran. Kalau kita mau melangkah kemana ya pasti seluruh masyarakat atau mungkin Marbun juga ya bisa pantau di story aja. Kita kemana pasti keluar di situ. itu yang luar biasa. Kalau pemain-pemain senior di Peter banget simpan rapat-rapat sampai. Oke, terima kasih semuanya Boci. Mudah-mudahan semua publik bisa mendengar apa yang diceritakan sama Boci tadi sama Tipa. Terima kasih sudah datang hadir di Pandit Talk malam ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan sama Boci sama Tipa dan apa yang kemudian jadi harapan di kemudian hari tercapai, sukses di klub barunya nanti yang mungkin saya sudah dengar sedikit walaupun saya belum berani cerita. Karena itu nggak boleh. nanti saya dimarahin sama Boci sama Tipa. Mungkin sudah dengar rumor-rumornya kemana. Terima kasih Boci sekali lagi, terima kasih Tipa. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dan menonton ini. Siap. Sampai ketemu di episode berikutnya di Pandit Talk. Terima kasih Boci, terima kasih Tipa. Ya, terima kasih Mama, terima kasih.